gue menemukan satu istilahnya perubahan yang dari dalam diri gue adalah gue reconnect sama diri gue sendiri. Mungkin semua orang mengalami, tapi nggak semua orang menyadari. Ketika gue mengenal diri gue, kan gue jadi bisa self love aja. Terus ketika slow down ngapain? Apakah ikutan semuanya slow? Enggak loh. Iya. Iya kan? Kan gue nggak perlu yang gue diam meditasi 3 jam, gitu. Enggak. Oke, thank you Za. Gung, tadi lo ada nyinggung mengenai ritme, terhubung juga sedikit dengan reconnect-nya Riza. Lo melihat apa lagi nih Gung yang berubah? Jadi gini, yang kelima ya. Gua kemarin sempat baca statusnya temen atau postingan siapa gitu. Gue lupa. Jadi dia nanya di postingan itu. Karena situasi PSBB ini, semuanya dilakukan di rumah, dia ngerasa lebih boros gitu. Kenapa? Karena ternyata dia banyak belanja. cara menyiasati waktu. Justru banyak belanja dan nggak nyadar dia banyak belanjanya online gitu. Itu mau gue sambungin sama perubahan yang terjadi di diri gue. Gue memang hidup gue sekarang karena situasinya slow down seperti ini, kita nggak bisa kemana-mana, kita di rumah. Online gue emang semakin besar, tapi bukan belanja. Jadi punya waktu untuk mengakses situs pembelajaran yang selama ini gue udah subscribe. Ruang Guru. Bukan bro, ruang guru mah buat anak gue itu. Gue udah subscribe tuh di satu situs pembelajaran. Nah, tapi dalam setahun itu bayarnya lumayan loh, per bulan itu hampir 800.000 gitu. Tapi kan selama ini gue nggak banyak buka, gitu. Sebulan paling sekali, atau ketika gue perlu materi. Ketika nyari sesuatu, ya kan? Nyari sesuatu baru gue buka. Dan budaya online gue semakin kenceng, dan gue punya waktu untuk belajar itu. Nah, dan akhirnya apa yang sudah gue bayar, gue bisa manfaatin. Gue nggak boros. Yeah. Gue juga bisa lebih hemat dari sisi biaya transportasi. Ya kan, selama ini kalau gue ke kantor, gue selalu kalau nggak Grab, Gokar. Itu berapa kos yang habis tuh kan. Tapi sekarang karena gue harus di rumah, bahkan meeting sama teman-teman sekarang gue lewat Zoom. Ini ngurusin dokumen perusahaan yang lagi diminta sama klien, sama notaris pun kita pakai WA call. Kirim dokumennya cukup, kita nggak ketemu kan, notaris kirim dokumen lewat email, gua tanda tangan, gua kirim ke istri gua dulu, dia tanda tangan, istri gua kirim balik ke gua tanda tangan, gua kirim balik ke satu partner lagi, dia tanda tangan, baru kirim balik ke notaris. Nggak ada kos transportasi tuh, gue lebih hemat. Nah, lu meeting tadi pakai Zoom? Pakai Zoom. Tapi nggak keluar adegan-adegan kan? Nah, oh itu berita sore ini tuh. Iya, emang ada. Wah, Bapak nggak baca berita. Coba kalau misalnya kita lagi gini, yang kita bertiga, terus tiba-tiba muncul yang tadi gambar, mungkin kita nggak akan close, kita diam liatin. Kita pantengin lah. Kalau perlu kita record. Jadi dia lupa kali lagi share screen gitu ya? Enggak, ada yang masuk. Ngebombing, Zoom bombing kan? Oh, ada ya? Ada. Baru kenal tuh istilahnya gue juga. Zoom bombing. Zoom bombing. Jadi masuk, belum baca tuh. Masuk ke meeting meeting tapi tiba-tiba dia yang share. Ya film pasti yang di-share yang film-film itu yang bisa mempermalukan atau bisa mempereratkan. Iya, benar juga sih Gung yang lo bilang Gung ya. Dengan cara itu adalah perubahan yang awalnya dipaksakan kemudian jadi terbiasa, benar ya?
satu angle teman kita ngelihat di rumah tuh boros ya, belanja online banyak, pesan makan mulu gitu ya. Ya anyway, Gue belanja online semua loh, tapi sesuai Dari dulu. semua gue belanja online sekarang. Bahkan gue beli daging sapi, daging ayam, bumbu masak, itu online. Nah, iya. mbak gue itu pergi ke pasar seminggu sekali, hari Sabtu atau hari Minggu, hanya beli sayur basah. Tapi kalau daging, segala macam, bumbu-bumbu, gue pesennya online semua tuh. Bisa jadi konsumen nanti merasa dimanjakan tuh dengan situasi seperti ini. Mereka nggak perlu kemana-mana. Karena ternyata bisa. Iya kan? Di rumah aja bisa. Iya. Ini berubah juga sih. Bisa berubah ya. Nah, udah nyinggung mengenai ngajar, gue kasih bagian yang ke-6 ya. Perubahan yang gue notice. Gue lihat anak-anak kan sekarang di rumah semakin rutin, banyak, dan guru-gurunya semakin fasih menggunakan media, bicara dengan Zoom, kemudian ya macam-macam platform seperti inilah ya. Gue kepikiran aja, mungkin nggak sih ya suatu hari nanti setelah wabah ini berlalu, bentuk sekolah tuh nggak kayak sekarang lagi. Jadi kalau kita kan sekarang nih anak-anak kita, saudara atau mungkin keluarga masih ada yang sekolah 5 hari seminggu, bener ya? Mungkin nggak sih sekolah itu nantinya akan jadi kayak 3 hari di sekolah, 2 hari offline kayak begini nih? Mungkin aja. Bisa jadi, bro. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Itu bisa membuat anak lebih happy juga loh. Terus pertanyaannya mungkin nggak sih yang namanya tahun ajaran itu bentuknya masih seperti semesteran? Atau harus dicapai dalam 3 bulan? Atau berdasarkan jam lu mencukupi kredit atau mata pelajaran tertentu dan it's finished gitu loh. Ya makanya pasti banyak yang berubah. Ada kemungkinan. Pasti akan ada model baru yang sekarang aja kan nyari bentuk. Yeah. Sekarang juga nyari bentuk. Ternyata misalnya bisa diimplementasikan di kondisi epidemiknya selesai. Yeah. Pandemi selesai, ternyata bisa. Efektif. Ya mungkin aja. Jadi sangat mungkin. Ini masuknya kategori ujian juga sih sebenarnya, tempaan ya. Karena kan lagi nyobain sesuatu yang baru ya. Berbagai macam bentuk muncul lah ya. Yang survive ya mungkin akan lanjut, yang nggak survive ya udah stop di sini begitu. Oke. Udah nih. Satu lagi dong. Apa tuh yang lu notice berdua nih mungkin berubah? Kalau ini dilanjutin bisa jadi bagus ya. Atau mungkin perubahan ini mengarah ke sesuatu yang bagus begitu. Satu sih. Apa tuh? Angkutan umum. Kenapa angkutan umum? Dibatasi, semuanya nurut. Dikasih jarak, semuanya nurut. Oke. Nah, itu ketika pembatasan ini terus bisa berlangsung, oke lah, sekarang pembatasan karena orang yang keluarnya terbatas, ya. Nah, ketika pembatasan ini bisa berlangsung, kan dengan tingkat kenyamanan, jadi perubahan yang berlaku orang jadi mau ngantri, supermarket ngantrinya pakai jarak. Iya benar. Di mana-mana pakai jarak. Nah, kalau ini jadi kebiasaan baru, yang semua berjarak, dalam artian ada ruang, karena gue bukan orang yang suka dengan dekat-dekatan sih, ada ruang yang membuat semua orang bisa punya privacy di public area. Dan selama ini coba di KRL, di busway, di halte busway, ternyata orang bisa diatur. Iya. Orang ngantri bisa diatur. Iya. Selama ini saling serobot kan? Nah, selama ini saling serobot. Kecuali di KRL. Maksudnya di KRL pada saat ngantri tapping kartunya. Oh iya. Di MRT pada saat tapping kartu. Tapi pada saat MRT, pada saat masuk, oke lah dia masih lebih tertib. Nah, ini kan satu budaya yang lagi dibuat baru. Iya, memang orangnya lebih sedikit. Orangnya lebih terbatas. Itu perubahan. Terus perubahan untuk beretika di publik yang pasti mungkin selama ini nggak terlalu kepikiran ya, nggak terlalu diperhatikan bagaimana beretika di publik, bagaimana ya batuk bersin terus. Iya, batuk bersin kan asal sembarangan, udah juga sembarangan kan. Udah. Iya. Nah ini akan jadi karena apa? Berangkat dari kecurigaan bahwa semua orang sudah tertular, semua orang adalah karier. Jadi kan saling kapan terakhir lo ke supermarket, karena gua yang bertugas ke supermarket selama epidemi dan sendiri. Jadi selama kondisi pandemi ini gua ke supermarket, dan di supermarket tuh kebanyakan bapak-bapak.
yang akhirnya gue jadi lebih paham apa bedanya lengkuas, kunyit, temulawak. Serai. Kalau serai udah tahu. Serai udah tahu ya. Membedakan lengkuas, temulawak, jahe beda. Nah, bagaimana membedakan itu? Dan akhirnya bapak-bapak kan banyak. Nah, di supermarket udah mulai budaya antrinya kan pakai jarak, walaupun pertamanya dibatasi. Maksudnya itu perubahan signifikan di tatanan, bukan tatanan Sunda Empire ya. Di tatanan berbangsa, berbudaya, ini satu hal yang dibentuk baru. Menurut gua perubahannya ya kalau memang orang masih bisa membawa kebiasaan ini, ya akan jadi satu hal baik ya, untuk apa namanya, ada kebaikan yang bisa dibawa dari perubahan ini. Oke, ada 7 yang kita sudah bahas nih 2 pertemuan ini di 2 malam kita ini. Yang pertama, Riza sempat ngomong bahwa dengan pandemik ini kita jadi lebih teratur. Kita jadi lebih tertib, punya schedule, bisa manage keuangan baik, rencana-rencana. Nggak semuanya begitu ad hoc, nggak semuanya begitu spontan. Teratur, ya. Teraturan. Itu perubahan yang menurut kita juga bagus ya, kalau bisa diimplementasi. Agung bilang, Agung, yang namanya e-learning, virtual delivery, penggunaan teknologi untuk belajar, itu jadi perubahan yang makin banyak. Perusahaan-perusahaan yang tadi nggak mau tahu mengenai hal itu jadi mau tahu. Klien-klien yang tadinya nggak mau terhubung dengan hal itu jadi mau terhubung. Kita pun sebagai fasilitatornya juga jadi harus belajar. Ya, Gung ya? Ya. Terus gua di malam pertama kemarin ngomong mengenai baca. Orang karena banyak di rumah, banyak waktu, ada liberty dalam menentukan hari-harinya mau ngapain, dia jadi banyak baca. Mau baca instruksi, baca tugas-tugas, baca tugas anaknya aja, dia harus baca dari gurunya. Kemudian tugas kerjanya di kantornya, ngasih tugas nih, apapun juga lewat email, harus baca kan? Karena nggak semuanya selalu melalui auditori doang. Atau nggak semuanya melalui visual auditori doang, tapi juga bisa baca. Ini budaya bagus nih, jadi mau baca, rajin baca. Nah, malam kedua ini, Riza tadi ngomong tuh dengan catatannya, dia bilang, reconnect dengan dirinya. Dan reconnect dengan diri sendiri berarti kita jadi tahu apa sih sebetulnya tujuan hidup, siapa saya, apa yang mau gue lakukan, sejauh apa gue harus improve diri gue, banyak hal. Bagus, reconnect. Nah, tadi Agung juga bilang, terhubung dengan perubahan-perubahan yang positif ini, itu yang keempat ya. Yang kelima, Agung tadi bilang, gue lupa. Gue jadi ada waktu buat belajar. Jadi mengoptimalkan apa yang udah gue bayar gitu. Nah, teman Agung bilang, kalau ngomong gitu ya, Gung ya? Iya. Gak boros lah. Iya. Kalau orang kan bilang lebih boros. Ini banyak bikin boros gitu. Kalau gue justru mengurangi keborosan. Karena yang dibelanjain juga kebutuhan, juga investasi juga ya. Iya, betul. Guna, ya ada nilai gunanya lagi di masa mendatang. Gue bilang sistem pendidikan di Republik ini mungkin bisa berubah, termodifikasi dengan sendirinya melalui percobaan-percobaan yang para pemerhati edukasi, penggiat edukasi lagi melakukan sekarang ini. Mereka lagi cari bentuk, mungkin ada bentukan baru dalam sistem belajar mengajar dan pendidikan setelah pandemik ini. Yang ke-6, yang terakhir Riza barusan ngomong nih, yang ke-7, Za, ya, sorry gue lupa juga yang ke-7. Baru, gue nggak sempat nyatet sini. Ini tanda-tanda sih. Tanda-tanda apa? Enggak, tanda-tanda aja pokoknya. Semua juga kan tanda kan sebenarnya. Ya, mau bilang apa, perubahan dini? Oh, bukan penuaan dini, emang udah tua. Ya, tapi kan gue lebih muda 3 tahun dari elu, Za. Kan gue bilang, gue paling tua di sini. Oh iya, iya. Tapi gue paling keren. Gue paling muda, tapi paling botak. Kan? Karena semua punya kekuatannya masing-masing. Kekuatan masing-masing. Tapi kalau orang tua tuh akan bilangin, gue udah pernah ngalamin umur lu belum tentu nyampe ke umur gue. Itu kata orang tua. Ya udah,
setelah lu memprolong percakapan ini, lu ketemu nggak yang ketujuh apa? Ya ketemulah. Apa tuh? Coba itu di-record kan? Coba nanti di-play. Itulah pentingnya teknologi. Kalau gua Perubahan. intinya tadi ada perubahan positif ke Iya, perubahan bertatanan Sunda Empire. Itu tadi kan. Iya betul tuh, tatanan kehidupan sosial kita jadi Tatanan kehidupan sosial berubah. Iya. Jadi mau berjarak, mau berantri, saling menghargai, maksudnya saling menghargai batas, nggak yang nempel-nempel. Coba lu beli nggak sekarang kalau misalnya ada orang ngantri nempel-nempel dekat lu? Ya mudah-mudahan kita semua aman, sehat, selamat, keluarga, ya orang tua kitanya semua juga, kemudian anak-anak kita sehat-sehat semuanya ya. Makarya ada di sini buat teman-teman semuanya yang menyaksikan. Mudah-mudahan kita bisa menginspirasi Anda, sebagaimana juga kita butuh inspirasi dari lo semua nih ya. Jadi nanti lihat dan tonton video-video kita, mudah-mudahan berguna untuk keseharian dan nemenin waktu selama di rumah aja ini. Sampai ketemu lagi di episode yang berikut. Thank you.